Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai domestikasi kucing, dari kucing liar menjadi kucing rumah. Domestikasi ini dapat dikatakan sebagai penjinakan dari kucing liar menjadi kucing rumah. Kalau kita lihat dalam slide ini ada gambar, tiga foto. Foto yang kiri dan tengah ini adalah kucing liar. Ini adalah asal kucing rumah ya. Jadi kucing rumah ini berasal dari kucing liar ini. Dan sebelah kanan nih yang berwarna orange, putih dan oranye adalah kucing rumah. Ya. Penjinakan ini terjadi melalui kucing liar ini menjadi kucing rumah. Kita bisa lihat warna juga berubah. Ini memakan waktu sangat lama ya. Jadi kucing adalah salah satu hewan terakhir yang dijinakkan. Sebelum manusia menetap dengan budaya agraris, budaya pertanian, manusia ini memelihara hewan ya. Hewan-hewan seperti kambing, babi, domba ya. Sehingga hewan-hewan ini bisa dibawa kemana-mana kalau manusia berpindah-pindah tempat ya. Tujuannya dibawa ini adalah untuk persediaan makanan. Nah, bagaimana terjadinya domestikasi kucing ini? Bagaimana kucing liar ini menjadi jinak? Selanjutnya slide 2 ini. Ini slide 2 ini, domestikasi ini merupakan suatu proses misterius ya, yang belum sepenuhnya dipahami. Ini kita lihat ada gambar atau foto sebelah kiri ini ya. Jadi domestikasi ini atau penjinakan ini adalah suatu proses ya, yang memiliki dasar genetik yang tampak jelas ya. Karena perilaku jinak dan ketergantungan hewan peliharaan berkembang setelah bertahun-tahun pembiakan selektif. Ada satu teori yang mungkin, yaitu domestikasi atau penjinakan kucing ini terjadi secara bertahap. Karena kucing yang cenderung berkeliaran di sekitar manusia akan kawin silang dan meneruskan gen jinak mereka. Sehingga tadinya warnanya dari warna abu-abu ada garis-garis ya, sekarang ini kita lihat bahkan banyak ya, ratusan jenis kucing, ratusan breed kucing. Jenis-jenis kucing sangat banyak. Ini terjadi kawin silang dan meneruskan gen jinak. Gen jinak dalam tanda kurung. Gen jinak ini diturunkan secara turun-temurun oleh kucing. Jadi sedangkan kucing yang kurang jinak akan pergi ke daerah yang kurang berpenghuni. Nanti bisa kita lihat jenis kucing ini sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris ada 3 ya. Wild cat, house cat, dan feral cat. Feral cat ini kucing-kucing yang tidak jinak darinya karena tersingkir dia pergi di tempat-tempat yang tidak berpenghuni ya. Ataupun dekat rumah-rumah tapi dia tidak ada kontak ya, dengan manusia secara langsung. Dikatakan kucing domestik ini ada gambar otaknya, ada foto otaknya, otak kucing. Kucing domestik ini memiliki otak yang lebih kecil daripada kucing liar ya. Dan ini mungkin satu faktor dalam proses domestikasi. Semakin jinak kucing itu semakin kecil otaknya. Nah, ini ada anggapan manusia sama.
Sama semakin kecil otak manusia itu, semakin lebih mudah dia mempercayai manusia. Artinya dia semakin tidak aktif. Jadi kalau orang tidak aktif ini otaknya mungkin kecil gitu. Karena kalau dia struggle kayak kucing liar itu, struggle survive, otaknya itu terpelihara. Ya. Sama dengan umur makin tua. Ini ada istilah dalam patologi senile atrophy. Ya. Atrofi, jadi atrofi penyusutan karena umur, termasuk otak ini makin hari makin berkurang volumenya, apalagi kalau otak tidak digunakan. Jadi sering-seringlah gunakan otaknya supaya otaknya tidak menyusut, tidak atrofi. Otak ini akan atrofi ya. Semakin tua seseorang, otak akan semakin berkurang volumenya. Bukan hanya otak ya, semua termasuk otot atau daging, dia akan mengecil. Semakin tidak digunakan, semakin kecil. Kan? Gunakan otak, sering gunakan otot ya, supaya tidak atrofi. Walaupun atrofi yang terlambat. Jadi otak kucing yang sudah jinak ini lebih kecil dibanding otak kucing yang masih liar. Karena tadi struggle, ya. Struggle otaknya akan terpelihara. Tapi begitu dia sudah tak struggle, tidak ada usaha untuk mencari makan sendiri, tergantung pada manusia, otaknya mengecil. Namun para ahli lain percaya alasan untuk ukuran otak yang lebih kecil adalah karena kurangnya kebutuhan bagian-bagian tertentu dari otak yang berkaitan dengan kewaspadaan dan pemrosesan sensorik. Jadi kurang peka dia jadinya. Makanya sekarang kewaspadaannya berkurang, maka kita akan menyusut. Yang ini kewaspadaan atau kepekaan ini diperlukan untuk kelangsungan hidup dalam liar. Jadi kalau dia nggak hidup dalam liar lagi, ini untuk otaknya. Bagaimanapun, kucing tidak dapat didefinisikan sebagai hewan yang benar-benar jinakkan, karena mereka masih bisa kembali ke alam liar dan bertahan hidup sebagai spesies, bukan sebagai individu. Beberapa ahli juga percaya bahwa kucing menjinakkan manusia, bukan manusia menjinakkan kucing. Jadi kita lihat aja, kalau orang ini melihat kucing, jinak hati manusia. Jadi kucing menjinakkan manusia. Jadi bukan manusia menjinakkan kucing. Kucing menjinakkan manusia. Dengan kucing apalagi kucing yang itu jinak hati manusia. Kadang memang terlihat seperti itu ya, karena kucing berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apalagi kalau kucingnya meong ya. Kasihan, jinak hati manusianya. Bukan jinak hati kucingnya, jinak hati manusia. Ini manusia dijinakkan oleh kucing, dan kucing dijinakkan oleh manusia. Kucing dan bunyi saja tanpa usaha seperti kucing liar mencari makan, hati manusia sudah jinak. Ini perlu usaha untuk mencari makan dengan susah payah seperti kucing-kucing liar. Kalau kita lihat kucing liar ini sebetulnya kucing apa gitu ya? Sebetulnya kucing liar ini katanya adalah African Wildcat. Kucing liar Afrika. Kenapa kucing liar Afrika? Karena memang proses domestikasi dan penjinakan kucing ini terjadi di benua Afrika sana. Ini nama ininya Felis silvestris lipica. Ini kucing, nenek moyang kucing ya, ancestral cat. Ini dari keturunan kucing domestik adalah termasuk kucing liar dan 4 spesies lainnya. Kucing dalam kelompok ini tinggal di Afrika dan atau Eurasia.
tetapi hanya kucing liar yang menyebar ke Eropa Barat. Ada sejumlah spesies kucing liar yang bervariasi dalam ukuran dan warna dan pola bulu. Jadi kalau kita lihat yang di dalam slide ini, gambar ini adalah kucing liar Afrika. Warnanya unik ya. Warnanya terutama pada ekor dan kaki itu. Pada ekor dan kaki itu ada warna hitam ya, cincin hitam ini. Ini unik gitu ya. Hanya kalau kita lihat sekarang ini sudah jarang lah yang kakinya seperti dia warnanya. Jadi seperti banyak kucing yang lebih kecil, kucing-kucing liar ini memakan terutama hewan pengerat, tikus. Ya. Nah ini juga domestikasi yang pertama sekali itu karena terjadinya perubahan kehidupan manusia ya. Yang tadinya sebagai pemburu, pengumpul makanan berubah menjadi petani dengan menanam biji-bijian, akhirnya banyak hewan pengerat, tikus tetap. Dan selain itu juga dia memakan kelinci atau arnab, reptil dan amfibi jika bisa menangkapnya, bisa tangkapnya dimakan. Itu salah satu ketangkasan kucing liar dibanding kucing rumah. Tapi kadang-kadang juga kita lihat kucing rumah juga bisa menangkap tikus. Ya. Kadang-kadang nggak dimakan semua. Bahkan pun hanya sebagian, atau hanya sebagai mainan. Kadang-kadang pun juga seperti burung, hewan-hewan rumah, kucing rumah ini yang kadang suka menangkap burung, tapi tidak dimakan. Bagaimana sebenarnya hubungan antara manusia dan kucing? Ya? Kapan dimulainya? Dimulainya itu sekitar, ini kita lihat di slide ya, ada gambar-gambar atau foto-foto zaman bahla, zaman dulu. Ini adalah menunjukkan hubungan antara manusia dan kucing. Ini dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kalau kita lihat gambar ini, gambar zaman Fir'aun ya. Gambarnya Nabi Allah Musa ini. 10.000 tahun yang lalu. Ini di Mesir ya, di Egypt. Makanya Mesir ini peradaban manusia ya. Di Mesir ini ada rekaman gambar gitu. Gambar pada foto-foto. Jadi hubungan manusia dan kucing ini dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ketika manusia mulai berevolusi dari pemburu pengumpul, ya, memburu hewan, ya, dikumpulkan, ditumpuk, akhirnya berubah menjadi petani, agraris. Dia bercocok tanam ya, dengan kehidupan pertanian, bercocok tanam. Jadi manusia mulai menanam biji-bijian, tanaman sereal, ya, kemudian disimpan. Dalam menyimpannya ini dalam lumbung, mengundang hewan-hewan pengerat tikus. Jadi orang-orang pertama di Egypt ini, yang jadi petani ini, mereka menemukan bahwa tikus akan masuk ke gudang penyimpanan, masuk ke gudang makanan ini dan makan biji-bijian. Dan tikus ini sendiri akan dimakan oleh predator kecil seperti kucing liar Afrika. Kita bisa lihat di sini, kita lihat ada kucing liar Afrika ini memakan tikus. Ya. Dan kucing mungkin tahu ya, dengan adanya ekologi yang baru ya, yaitu pertanian yang baru ya, di Egypt ya, mula-mulanya. Jadi kucing tahu dia, manusia menyediakan sumber makanan yang dapat diandalkan, tikus tadi ya. Dengan adanya lumbung-lumbung makanan biji-bijian ini, tikus makin banyak ya. Seperti
selalu mencari makan ya, kadang-kadang berubah pun bagi dia ya, dapat itu pokoknya dapat makanan, seperti tikus, politikus. Ya. Akibatnya kucing-kucing ini datanglah dia dilihatnya banyak tikus, kucing akan datang melihat banyak makanan di ekologi yang baru, yaitu ekologi pertanian. Dan manusia ketika itu juga melihat ada tikus, ada kucing. Ya. Jadi manusia segera mengetahui bahwa kucing sangat berharga. Ya, karena kucingnya tadi makan tikus ya. Kalau kita lihat di slide ini ada foto kucing-kucing liar ini memakan tikus ya. Ada 3 foto gitu kan. Makan tikus. Jadi dengan demikian manusia tahu kucing ini sangat berharga dalam mengendalikan populasi tikus ini. Karena tikus-tikus ini tahu sendiri kalau sudah di ladang, ya, ladang pertanian itu, tikus ini bukan hanya di lumbung saja, tapi tanaman yang seperti jagung itu juga rusak. Ya. Rusak karena dihancurkan oleh tikus-tikus ini. Jadi tidak hanya makan di lumbung, di tanaman itu juga dimakan oleh tikus. Ya. Ini kalau orang-orang yang pernah bertani, berladang ini tahu ya. Paling kalau sudah ada hama tikus nih, sangat-sangat bahaya. Habis semua dimakan, rusak semua tanaman. Kucing ini dengan memangsa tikus, dia membunuh hewan-hewan tikus ini yang suka makan pilihan yang disimpan di kota dan di desa. Jadi dengan demikian hubungan antara kucing dan manusia mulai berkembang. Kucing memiliki persediaan makanan yang siap saji ya. Tadi tertantap oleh kucing ini. Dan manusia memperoleh bentuk pengendalian hama yang hidup berdampingan dengan mereka ya, di kota dan di desa. Ini wilayah mana sebetulnya Egyptnya? Mula-mula ini di mana ya? Apakah seluruh Egypt? Dan tengok sendiri ya, kita bisa lihat slide berikut. Nah ini ada peta ya. Ini adalah wilayah asal-usul domestikasi kucing. Kucing rumah yang ada sekarang ini berasal dari tempat kelahirannya di tanah pertanian. Yang tadi kita sebut ya, bahwasanya manusia berubah dari pemburu menjadi petani. Nah, ini ada di wilayah kuno dari lahan pertanian yang kaya dan produktif yang dikenal sebagai bulan sabit subur. Ya. Bulan sabit subur ini ada di wilayah sepanjang lembah Sungai Nil. Ya. Sungai Nil adalah sungai tempat Nabi Musa dialirkan oleh ibunya, ya. Kemudian dijumpai oleh Fir'aun. Ini lokasi bulan sabit subur ini mulai dari memanjang dari lembah Sungai Nil ya. Kalau kita lihat peta ini sebelah kiri itu ya, sebelah kiri bawah tuh yang hijau tuh. Nah itu mulai dari lembah Sungai Nil di Mesir sampai dia ke Mediterania Timur ya, naik dia ke atas tuh Mediterania Timur, terus turun ke selatan ya, sampai ke Teluk Persia. Jadi kayak dianggap kayak bulan sabit gitu ya. Tapi nggak persis banget ya, pokoknya mirip kan ya, dimiripkan dengan bulan sabit. Jadi mulai dari sungai ini, lembah sungai ini yang warna hijau ini, terus naik ke Mediterania Timur sampailah ke selatan di Teluk Persia. Ini adalah tempat asal domestikasi kucing yang pertama yang dipercaya. Wilayah ini juga sesuai dengan bagian dari jangkauan alami kucing liar Afrika. Kucing liar Afrika ini adalah nenek moyang semua kucing domestik. Orang-orang di tempat itu menanam tanaman yang kemudian menyimpan biji-bijiannya di lumbung. Lumbung ini sebagai attraction, sebagai penarik bagi kawanan tikus.
Di kawanan tikus dia berpesta pora dengan bijian yang banyak. Ya. Kemudian pada gilirannya kucing-kucing liar ini juga tertarik dengan banyaknya hewan-hewan pengerat ya, sebagai mangsa dia. Jadi memberikan pasokan mangsa yang tidak ada habisnya. Jadi sebagai lumbung makanan juga bagi kucing. Yang mudah ditangkap. Datanglah kucing ini berdatangan. Jadi sebagai besar kucing mulai mengunjungi komunitas petani bulan Sabit Tubuh. Katanya kita lihat itu seperti itu ya asalnya, kemudian dia berubah lah. Karena sudah adaptasi, mulai warnanya mulai akan berubah sesuai dengan banyaknya kucing, akhirnya terjadi kawin silang. Ya. Meskipun awalnya kucing-kucing ini tiba tanpa diundang, akhirnya petani mulai menyadari manfaat kucing ini karena dia memangsa atau memakan tikus sebagai pengontrol hewan pengerat di tempatnya. Ada teori yang populer ya, jadi orang-orang ini atau petani-petani ini dilihatnya kucing sebagai pemangsa mulailah dijinakkan ya. Bagaimana menjinakkannya? Mereka menggoda kucing ini dengan sisa makanan. Tahu sendirilah kucing ini kalau dikasih sisa makanan datang dia. Seperti saya ini kan, rumah saya ini, anak saya itu bilangnya ada kucing, mula-mula kucing ini tidak ada pemilik, ada yang buang gitu ya. Datang lagi ke rumah kan, digoda dengan makanan. Akhirnya datang terus kan, datang tak mau pergi, sama mungkin dengan kucing lihat tu ya. Kucing lihat tu digoda dengan makanan, sisa-sisa makanan petani, banyak sisa makanan, digoda kucing itu, dibagi, berikan ke kucing itu, datang lagi kucing itu. Nah mulai dari situlah terjadi sosialisasi kucing ya. Dia mulai pindah dari habitatnya di alam liar, datang dia ke rumah. Dengan datang ke rumah dan dekat lubung lagi, bila dia banyak tikus, jadilah dia pemangsa tikus. Jadi kucing dengan demikian bisa berkembang biak dengan subur, dan keturunan mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan hidup hingga dewasa. Ekor anak kucing yang lahir di lingkungan rumah tangga ini, dia sudah mulai berkurang kewaspadaannya ya. Tadi kita sudah bicara di slide sebelumnya. Jadi kewaspadaan dia untuk hidup di alam liar ini sebagai hewan liar sudah berkurang. Mulailah dia suka diseluk ya. Mulailah dia seperti menanduk kaki ya. Kalau dah datang dia memajikannya ya, dia akan tanduk kaki ya. Di kepalanya itu dia dibetul-betulnya ke kaki kita. Itu salah satu cara kucing mencari perhatian. Lagi kalau dinusuk kepalanya, kemudian di bawah dagunya jadi dinusuk, dia akan senang kucing ya. Jadi begitulah mulai awal dari domestikasi kucing ya, di bulan Sabit Subur wilayah Punar, mulai dari lembah Sungai Nil sampai ke Teluk Persia. Jadi bentuknya itu mulai dari lembah Sungai Nil ke Mediterania Timur sampai Teluk Persia, bentuknya seperti bulan Sabit. Wah, damai. Selanjutnya kita lihat nih, kucing ini telah dijinakkan, domestikasi, dia menjadi bagian dari keluarga dan akhirnya menjadi ikon suci dari orang-orang Mesir kuno. Ya, kita bisa lihat mulai melalui gambar ya. Di sini ada foto. Ya. Jadi sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, kucing telah menjadi sepenuhnya dijinakkan. Jadi kucing itu telah dijinakkan 2000
tahun 2000 sebelum Masehi ya. Jadi 2000 belakang sebelum Masehi. Kita itu sampai sekarang ya sekitar berapa ini? 4.000-an tahun lah. 4 tahun, jadi kucing sudah tinggal dan jinak di rumah orang Mesir kuno sebagai hewan peliharaan yang sangat dicintai, yang juga mengontrol hewan tikus. Kalau kita lihat ada lukisan di sini, foto lukisan di sebelah kiri di slide ini ekor kucing terlihat dalam sebuah lukisan yang ada circle warna merah ya, lingkaran merah itu adalah kucing. Ini lukisan ini berasal dari tahun 1350 sebelum Masehi. Jadi sekitar 3.400 tahun yang lalu. Ini kapel makam pejabat kecil orang Mesir. Jadi orang-orang itu merekam atau merekod kejadian yang ada di sekitarnya itu dengan melukis. Kita bisa lihat juga kalau kita lihat piramid yang di Mesir ya, banyak lukisan-lukisan. Bahkan di Indonesia sendiri seperti di Candi Borobudur ya, banyak lukisan-lukisan melalui pahatan-pahatan batu. Jadi mereka menulis kehidupan itu batu-batu di dinding. Ya. Daripada lukisan juga, lukisan di kulit. Ya. Nah ini ada pejabat kecil orang Mesir namanya Nebamun. Nebamun ini memiliki lukisan ini yang ada di makamnya ya. Jadi kebiasaan juga orang-orang dulu barang-barang yang disuka itu ditanam sama pemiliknya kalau udah mati ya. Jadi sampai sekarang gitu ya ada orang-orang tertentu kalau udah mati barang-barang kesukaannya kumpul bersamanya. Lalu apa gitu. Kalau kita lihat lukisan ini menunjukkan aktivitas atau aktiviti berburu di rawa-rawa dekat Sungai Nil. Pada era ini di Mesir, kucing ditetapkan sebagai hewan peliharaan keluarga. Darah merah itu. Jadi kucing itu sudah termasuk bagian dari keluarga. Namun sampai kucing mulai menyebar dari bulan sambil subur itu sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Jadi sekitar 2.500 tahun yang lalu mulai ada menyebar ya, dari lembah Sungai Nil itu sampai ke Teluk Persia. Hanya sekedar situ saja, belum sampai ke mana-mana ya. Jadi tidak lewat wilayah itu. Jadi hanya di bukit apa tadi di bulan sabit subur tadi. Tidak lebih dari itu. Kemudian peradaban Mesir mulai meningkat ya. Begitu juga dengan status kucing di Mesir ya. Yang tadinya sebagai hewan rumah tangga dia naik ke ikon suci. Ya. Mulailah digunakan untuk ikon-ikon suci yang terekam dengan baik dalam lukisan, dalam patung ya. Kalau kita lihat siung Egypt sana ya, bahkan kadang-kadang dibawa sampai ke Inggris itu ada patung-patung yang berupa kepalanya itu kepala kucing ya. Kalau kita lihat di gambar nih di foto slide ini banyak kali kita lihat di ikon-ikon kucing ya. Bahkan di kayak tempat mumi mayat itu mumi itu bentuknya pun ada kepala kucing ya. Jadi ini pun ada gambar perempuan tapi kepalanya kucing ya. Ini kucing perempuan, begitu dianggapnya suci kucing. Bahkan ada anggapan kucing mungkin disembah sama mereka ya. Jadi dibuat patung-patung seperti kucing disembah gitu. Naudzubillah ya, penyembah berhala. Jadi dari Mesir kucing domestik akhirnya menyebar ya. Dari situlah mulai menyebar ke rumah-rumah di negara-negara di seluruh dunia.
Jadi kucing itu awalnya ada di Mesir sana. Tetapi jenis-jenis yang banyak kita lihat sekarang ini itu bukan dari sejak zaman itu, bukan. Itu kira-kira lebih kurang 100 sampai 200 tahun ke belakang lah mulai dikembangkan kucing-kucing itu. Tinggal kita lihat warnanya pun sudah macam-macam ya. Bukan hanya warna bulu, warna ya. Kadang-kadang malah ada kucing yang tidak berbulu, kayak sphinx. Nah ini sekitar 100 sampai 200 ke belakang. Itulah sedikit banyak tentang domestikasi kucing. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.